Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngasih tahu wrap up bacaan aku di bulan April 2022. Sebenarnya udah akhir Mei. I know it's a bit late to make an April wrap up video. Tadinya aku sempat kepikiran untuk gabungin aja sama bacaan bulan Mei, tapi takutnya nanti akan terlalu panjang videonya dan kalian bakal bosen. Seperti biasa, di awal bulan aku bikin list dulu buku-buku apa aja yang mau aku baca, dan ini dia. Kira-kira apakah aku bisa menyelesaikan semua buku ini atau malah beralih ke buku lain? Let's find out in this wrap-up video. Buku pertama yang aku tamatkan di bulan April adalah Dial A for Aunties yang ditulis oleh seorang penulis Indonesia yang go international, yaitu Jessie Q Sutanto. Buku ini menceritakan tentang Madeline alias Maddie yang sebenarnya merupakan seorang Chinese Indonesian, tapi dia tumbuh dan besar di Amerika Serikat. Di sana Maddie tinggal bersama ibunya, tapi sebenarnya Maddie ini kayak punya 4 orang ibu sekaligus karena selain sama ibunya, Maddie juga dekat sama ketiga bibinya yang merupakan kakak adik dari ibunya. Jadi ibunya Maddie ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Nah, si 4 bersaudara ini aslinya dulunya tinggal di Indonesia, tapi mereka pindah ke Amerika. Buku ini membahas lika-liku hubungan antar generasi di keluarga Asia imigran yang menurut aku sangat relatable dengan aku yang juga seorang Cindo. Dan buku ini semakin menguatkan pendapat aku bahwa memang orang Asia itu mau mereka tinggal di mana aja kayaknya ya sifatnya mirip-mirip ya, apalagi generasi tuanya. Tapi buku ini sama sekali nggak berat, malah ringan dan menghibur banget karena dipenuhi komedi. Di buku ini, Maddie tanpa sengaja ngebunuh teman kencan butanya. Dan karena bingung, akhirnya dia minta bantuan ke ibu dan ketiga bibinya itu. Dan di sepanjang buku ini kita akan mengikuti perjalanan mereka, usaha mereka yang luar biasa kocak untuk menyembunyikan jenazah itu. Awalnya aku nggak ngerti kenapa novel yang di dalamnya berisi pembunuhan dan jenazah bisa jadi novel yang lucu. Tapi setelah baca buku ini, wow, I'm really in awe with this book. Dan buku ini juga punya sequel, yaitu Four Aunties and a Wedding, yang pasti akan aku baca meskipun nggak tahu kapan aku akan bacanya. Buku kedua yang aku tamatkan adalah Queen of Attolia yang ditulis oleh Megan Welland Turner. Buku ini merupakan buku kedua dari serial The Thief. Buku pertamanya itu udah aku baca di bulan Oktober atau November tahun lalu, jadi ini buku kedua yang masih menceritakan seputar Eugenides alias Gen, seorang pencuri kerajaan. Di buku ini, Gen mempunyai misi untuk menyelidiki Ratu Attolia yang merupakan ratu dari kerajaan saingan tempat Gen tinggal. Namun suatu hari dia tertangkap dan akhirnya one thing led to another sampai akhirnya timbullah perang antara kerajaan Attolia dengan kerajaan Edis tempat Gen berasal. Buku ini benar-benar buku fantasi yang dipenuhi isu politik dan kayak baca buku sejarah di beberapa bagiannya, dan aku pun sempat puyeng baca strategi perangnya mereka. But overall it's a very enjoyable fantasy, dan sama seperti buku pertamanya, di menjelang akhir tuh ada twist yang bikin aku kaget dan gregetan dan bener-bener nggak nyangka gitu twistnya. Dan kata Ci Airin yang udah baca semua buku dari series ini, di tiap buku dari series The Thief ini memang akan ada twist yang benar-benar nggak terduga. Jadi aku juga nggak sabar untuk segera baca buku ketiganya. Buku berikutnya yang aku tamatkan adalah Susu dan Telur karya Mieko Kawakami. Aku dapat buku ini waktu ikutan Secret Cupid-nya BookTube ID, acara tukar kado di bulan Februari lalu. Aku juga dulu udah pernah bikin video unboxing buku ini sambil nebak-nebak siapa pengirimnya. Nanti kalian bisa lihat di description box. Buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Jepang. Buku ini menceritakan tentang dua kisah musim panas yang dialami tokoh utama, yaitu Natsuko. Di musim panas pertama, Natsuko ini kedatangan kakaknya dan anak kakaknya yang berusia 12 tahun waktu itu. Jadi kakaknya ini datang jauh-jauh dari desa tempatnya tinggal ke Tokyo tempat Natsuko tinggal karena dia lagi mau mencari tahu tentang operasi implan payudara di Tokyo. Terus di musim panas yang kedua di cerita ini, musim panas bertahun-tahun berikutnya, Natsuko memutuskan bahwa dia ingin punya anak. Tapi dia nggak mau menikah, dia nggak mau menjalin hubungan dengan seorang pria. Jadi Natsuko ini benar-benar pengen punya anak dari
donor sperma. Masalahnya, melahirkan anak dari donor sperma itu sendiri merupakan suatu keputusan yang cukup kontroversial di sana, dan Natsuko pun mengalami berbagai kebingungan untuk mewujudkan keinginannya itu, dan berkali-kali pun dia sempat ragu. Kalau kalian lagi cari bacaan yang ringan dan menghibur, jangan baca buku ini, karena menurut aku cerita di buku ini itu cukup suram dan banyak mengangkat isu-isu seputar wanita. Seperti tuntutan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung kepada wanita untuk punya badan yang oke bahkan setelah melahirkan, untuk punya payudara yang besar yang berisi, tuntutan masyarakat kepada wanita untuk menikah dan punya anak, seolah-olah fungsi wanita itu hanya untuk melahirkan keturunan aja. Dan buku ini bakal bikin kalian mikir berkali-kali untuk punya anak. Apakah melahirkan anak itu sebuah keputusan yang baik atau enggak? Buku keempat yang aku tamatkan di bulan April adalah Kasus Jendela Siluman yang ditulis oleh Rizal Iwan. Jadi buku ini merupakan buku kelima dari serial Creepy Case Club, sebuah serial middle grade yang menceritakan tentang 3 orang anak SD bernama Mira, Fedi, dan Jani yang berkali-kali menyelidiki kasus-kasus mistis atau berhantu. Di buku ini mereka menyelidiki sebuah kasus misterius yang terjadi secara virtual. Jadi karena mereka harus sekolah online, suatu hari tiba-tiba ada satu akun nggak dikenal yang muncul di ruang Zoom mereka. Padahal harusnya yang bisa masuk ke ruangan itu hanya guru dan murid. Dan sosok yang terekam saat kamera menyala itu nggak jelas juga. Terus setelah itu mereka mulai mengalami teror-teror aneh di gadget mereka. Unsur misteri dalam buku ini kerasa banget. Dan meskipun buku ini ditujukan untuk membaca middle grade, tapi aku sebagai orang dewasa pun bisa menikmati baca buku ini, bisa ikut penasaran sama misterinya. Dan kalau kalian tipe pembaca yang takut sama cerita-cerita horor, kalian tetap bisa baca buku ini, karena kalau unsur horornya menurut aku tuh nggak gitu serem, nggak akan bikin kalian merasa dihantui setelah nutup bukunya. Malah menurut aku buku ini berakhir dengan sangat manis dan heartwarming. Oh iya, meskipun ini buku kelima, kalian bisa langsung baca buku yang ini tanpa harus baca buku-buku sebelumnya, karena masing-masing kasus di tiap buku itu berdiri sendiri. Buku kelima dan keenam yang aku tamatkan adalah Dork Diaries 1 dan 2. Jadi Dork Diaries ini mirip-mirip sama Wimpy Kid aku rasa, tapi ini merupakan Wimpy Kid versi cewek. Dan setelah baca ceritanya, menurut aku Dork Diaries ini adalah pertemuan atau campuran antara Diary of a Wimpy Kid dan seri Princess Diaries-nya Meg Cabot. Dork Diaries menceritakan tentang seorang gadis SMP bernama Nikki Maxwell yang pindah ke sekolah baru yang elit karena dia dapat semacam beasiswa dari pekerjaan ayahnya. Dan di sana dia benar-benar dianggap jadi anak yang aneh, banyak diabaikan, dan dia sering dibully oleh Hollister Mackenzie, cewek paling populer yang paling disukai di sekolahnya. Nikki juga punya crush di sekolah barunya ini, yaitu Brandon. Dan sialnya, si cewek populer, si Mackenzie itu juga suka sama Brandon. Jadi di 2 buku ini kalian bakal ngeliat gimana interaksi Nikki sama cewek populer itu, terus sama Brandon juga, dan sama sahabat-sahabat baru yang dia temukan di sekolah itu. Karena aku suka Diary of a Wimpy Kid dan aku suka The Princess Diaries, aku bener-bener menikmati banget baca The Dork Diaries ini. Kalau kalian suka serial middle grade yang ringan, yang lucu, yang ada ilustrasi-ilustrasi menarik di dalamnya, kalian bisa coba baca serial ini. Buku ketujuh yang aku tamatkan adalah sebuah reread dari buku yang pernah aku baca waktu SMA, yaitu Who Moved My Cheese. Buku ini merupakan sebuah buku non-fiksi yang dinarasikan seperti cerita fiksi yang memiliki 4 tokoh utama, yaitu 2 orang kurcaci bernama Ham dan Hall, dan 2 orang tikus bernama Sniff and Scurry. Jadi mereka ini ceritanya setiap hari masuk ke dalam sebuah labirin untuk mencari cheese atau keju. Nah, suatu hari mereka bisa menemukan keju yang banyak di sebuah cheese station. Namun suatu hari tiba-tiba keju di situ menghilang dan mereka harus dihadapkan dengan kenyataan pahit itu. Uniknya, respon keempat tokoh di sini berbeda-beda. Dari cerita sederhana ini,
kita diingatkan lagi pentingnya beradaptasi di dunia yang selalu berubah ini. Kalau kalian lagi cari buku self-help yang tipis, yang bahasanya ringan, kalian bisa baca buku ini. Lanjut, buku ke-8 dan buku ke-9 yang aku tamatkan di bulan April adalah dua buku Korea ini yang diterbitkan oleh Arya Media Mandiri, sebuah imprint dari penerbit Shira Group. Judul-judulnya cukup unik. Yang pertama itu Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa. Yang kedua, Esok Matahari Akan Terbit Kembali. Tapi bagaimana dengan malam ini? Dan dua buku ini udah aku bahas tuntas di sebuah video review. Nanti aku akan cantumkan linknya di description box. Tapi singkatnya, kalau kalian adalah orang dewasa yang lelah menjalani rutinitas, yang lelah menjalani kehidupan, kalian wajib banget baca dua buku ini. Buku ke-10 alias buku terakhir yang aku tamatkan di bulan April adalah sebuah buku yang dijadikan bahan diskusi di awal Mei ini, yaitu Pachinko. Jadi aku udah pernah bikin live streaming bareng Kak Rachel dan dua orang teman bookish lainnya yang ngebahas tuntas buku ini. Aku juga akan cantumkan linknya di description box. Jadi Pachinko ini menceritakan tentang seorang gadis Korea bernama Sunja. Dan latar waktu cerita ini dimulai adalah di zaman penjajahan Jepang atas Korea Selatan. Jadi Sunja ini lahir di Korea Selatan, besar di sana. Lalu waktu dia berusia remaja sekitar 16-17 tahun, Sunja ini hamil di luar nikah oleh seorang pria yang ternyata udah beristri. Dan intinya pria itu nggak mau tanggung jawab, namun untungnya Sunja ini bertemu dengan seorang pendeta bernama Baek Isak yang mau menikahinya dan mau memboyong Sunja ke Osaka, Jepang. Buku ini mengingatkan aku bahwa sekedar bertemu jodoh dan menikah itu bukan happy ending, karena justru setelah menikah dan pindah ke Jepang, hidup Sunja justru dipenuhi semakin banyak penderitaan. Jadi buku ini merupakan buku yang 90% isinya sedih semua. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton rekaman ulang live streaming aku, atau kalian bisa nonton review buku aku yang lengkap tentang buku Pachinko ini. Semua link ada di description box. Dan kalau kalian suka konten rekap bacaan kayak gini, kalian bisa intip video-video wrap up books aku di bulan-bulan sebelumnya, di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.